Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, sahabat imani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bersyukur kepada Allah. Dan tentunya di hari yang berbahagia ini kita tetap semangat, jaga prokes dan selalu berikhtiar untuk menjaga kesehatan, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada hari ini alhamdulillah kita akan membahas kelanjutan dari pelajaran tentang berpikir kritis dan demokratis, ya. Berpikir kritis dan demokratis yang kemarin pada video yang lalu Bapak sudah membahas tentang Al-Quran surat ketiga, surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Sekarang kita akan membahas tentang berpikir demokratis di dalam Al-Quran surat ketiga, surat Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawli fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allahu a'lam bimuradih, yang artinya maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi, seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, dan faddu min haulik, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, mohon ampunan untuk mereka. Wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, maka apabila kamu sudah membulatkan tekad, maka hendaklah bertawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Dari ayat ini ada beberapa hal penting yang disampaikan oleh Allah, bahwa yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan hati yang lembut, dengan dakwah yang rahmatan lil alamin, mengajak dengan hati yang penuh dengan kedamaian, tidak berlaku kasar dan tidak memaksakan agama Islam kepada mereka dengan cara kekerasan. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Rasulullah sangat berlaku lemah lembut terhadap apa yang disampaikan, terhadap dakwah yang diberikan kepada masyarakat ketika itu. Bahkan Rasulullah ketika disakiti, ketika beliau ditimpuki kotoran hewan, bahkan ketika beliau berdarah pelipisnya karena disambit atau ditimpuk oleh orang-orang Taif, ketika itu malaikat Jibril marah dan akan mencabut dua jabal Uhud untuk ditimpakan kepada penduduk Taif tersebut. Tapi apa kata Rasulullah? Rasulullah berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, tak usah kau lakukan itu, karena mereka adalah kaum yang tidak tahu. Akhirnya dengan kemaafan dari Rasulullah, banyak penduduk Madinah atau Taif yang memeluk agama Islam dan membela Islam dengan penuh girah dan semangat yang luar biasa, sehingga Islam menyebar di seantero Madinah dan kota Mekah.
Wastaghfir lahum, mohonkan ampunlah untuk mereka. Rasul selalu memberikan ya, doa kepada orang-orang yang menyakitinya dengan mohonkan ampun untuk mereka. Wasawirhum fil amr. Nah, ayat inilah yang menjadi dasar pembelajaran pada hari ini. Wasawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah ya, di dalam urusan mereka. Artinya bahwa di dalam Islam diajarkan bagaimana kita berpikir demokratis, bersikap demokratis di dalam menentukan suatu permasalahan, menyelesaikan suatu problema kehidupan, baik di keluarga, di masyarakat, di dalam negara, apalagi di dalam kondisi bangsa yang pada saat ini memerlukan kerjasama dan saling bahu-membahu di dalam menghadapi COVID-19. Musyawarah di dalam Islam sangat dianjurkan, karena musyawarah ini sangat tepat di dalam kehidupan berdemokrasi. Abu Ali At-Tabarsi menyampaikan bahwa syuro atau musyawarah merupakan permusyawaratan untuk mendapatkan kebenaran. Istilah syuro diambil dari kata syawaro, bermakna lil musyarakah, artinya saling memberi pendapat, saling memberi saran atau pandangan, sehingga sebuah perkara yang belum jelas ketentuannya dalam syariat akan dapat ditentukan syariat itu dengan sebaik-baiknya dengan jalan apa? Syuro, yaitu dengan jalan musyawarah. Nah, anakku yang berbahagia, di dalam ayat selanjutnya, Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kita membulatkan diri, bertekad untuk mendapatkan sesuatu, mendapatkan atau menggapai cita-cita kita, bekerja, belajar, maka fatawakkal 'ala Allah, serahkan diri kita kepada Allah. Setelah kita berusaha, berdoa, maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah sangat mencintai orang-orang yang bertawakal atau menyerahkan diri. Semoga pembelajaran materi kedua di bab 1 ini bermanfaat untuk anak-anakku semua, wabil khusus kelas 12 SMK dan SMA. Ini adalah bagian dari pembelajaran berpikir kritis dan demokratis. Demikian, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.